Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah dari kelas KMB dengan NPM-nya 250667929. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan abdomen pada pasien. Di sini alat yang kita gunakan yaitu ada handap untuk cuci tangan, ada pulpen, ini ada kertas kita untuk melakukan pendokumentasian, dan ada stetoskop untuk kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien. Sebelumnya kita lakukan cuci tangan, baru kita ke pasien. Dengan tidak lupa kita melakukan privasi pada pasien dan juga kita tanyakan identitas pasien. Selamat sore Bapak. Izin Bapak perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Bersedia Bapak? Bersedia. Sebelumnya saya tanya, nama Bapak siapa Pak? Adam Smith. Oke, sebentar ya Pak, boleh saya buka Pak? Maaf ya Pak. Oke, namanya Adam Smith. Adam Smith, tanggal lahirnya Bapak Adam tanggal 7 bulan 8 1983 ya Pak? Iya betul. Ya. Saya boleh buka perut Bapak atau boleh. buka sendiri gimana boleh, Pak? Boleh. Maaf ya Pak, saya buka ya Pak perutnya untuk saya lakukan pemeriksaan ya Pak. Setelah ini kita lakukan cuci tangan lagi. Kita lakukan cuci tangan langkah kembali. Saya mulai ya Pak. Oke. Pertama yang kita lakukan untuk pemeriksaan abdomen pasien yaitu inspeksi, di mana inspeksi ini kita lakukan yaitu untuk pemeriksaan bentuk dan kontur dari abdomen pasien. Untuk bentuknya apakah dia datar atau flat, lalu kita lakukan juga, kita lihat juga ataukah ada cekung itu atau scarpoid, dan lalu kita periksa juga adanya distensi itu apakah perut pasien ini terjadi kencang dikarenakan bisa karena udara, cairan atau sebagainya. Terus juga di situ kita periksa yang namanya adanya protubran. Protubran itu apakah perut pasien itu membuncit dikarenakan lemak, itu bisa terjadi. Terus lakukan pemeriksaannya itu apakah perut pasien ini simetris atau tidak. Kita bisa lihat dari ujung kaki pasien untuk pemeriksaan kesimetrisan perut pasien. Kalau kita lihat dari ujung kaki pasien itu terlihat abdomen pasien itu simetris. Untuk selanjutnya itu kita lihat lagi warna kulit pasien. Kita lihat apakah di kulitnya pasien itu ada ruam, pruritus, atau ada skar. Skar itu seperti bekas luka. Terus adakah dilatasi vena atau juga sering disebut dengan kaput medusa. Terus kita lihat juga dari umbilikus pasien. Umbilikusnya atau masuk tertarik ke dalam ataukah menonjol keluar. Terus kita lihat juga adanya hernia umbilikalis. Terus kita periksa juga adanya pergerakan abdomen. Bagaimana pergerakan abdomen pasien? Apakah ada pulsasi aorta di atas ataukah ada untuk pergerakan diafragmanya seperti apa pada pasien? Terus kita lanjutkan dengan auskultasi. Auskultasi itu memeriksa bising usus pasien. Kita gunakan stetoskop untuk memeriksa bising usus pasien. Dengan hasilnya yaitu apakah bising usus pasien ini jarang, normal, atau dia sering. Ini kita periksa hanya pada satu kuadran saja. Itu cukup kita periksa. Bila satu kuadran itu hasilnya jarang sekali, itu kita bisa ke tiga kuadran atau keempat kuadran yang telah kita bagi. Setelah itu kita bisa melakukan apakah ada bunyi pada regio
kanan atas itu menandakan adanya pembesaran hepar, atau pada regio kiri atas itu menandakan adanya pembesaran kapsul splen. Setelah itu kita bisa melakukan perkusi. Perkusi itu untuk mengetahui batas dari organ tubuh pasien. Kalau kita lakukan perkusi di dada pasien itu, kalau untuk normalnya bunyinya resonan seperti ini. Ini normal bunyinya resonan. Tapi kalau dia ada pas pada saat kita lakukan perkusi dia ada terdapat dullness. Dullness itu bunyinya dalam. Dalam berarti di bawah tempat kita mengetuk seperti ini ya. Ini dullness. Ini berarti di situ ada organ tubuh yang terdapat di bawahnya. Nah, ini ada dullness. Nah, di sini ada, ini sudah ada di kuadran atas kanan. Ini terdengarnya sudah timpani, berarti sudah tidak ada organ di bawahnya. Kita buat marker ya di sini. Berarti batas dari splen pasien, hepar pasien itu terdapat di sini. Lalu kita lakukan Castle spot itu untuk mengetahui ini adanya splenomegali, dengan menganjurkan pasien untuk tarik nafas dalam. Lalu setelah kita menganjurkan pasien untuk tarik nafas dalam, baru kita kita lakukan perkusi pada bagian rib akhirnya. Bisa tarik nafas Bapak? Nah, kalau bunyinya masih timpani berarti dia tidak terjadi splenomegali. Tapi jika dullness bunyinya berarti terjadi pembesaran pada hepar pasien. Lalu yang selanjutnya kita lakukan yaitu pemeriksaan cairan pada abdomen pasien. Yang pertama yaitu shifting dullness, di mana posisi pasiennya dia supin. Supin ini kita lakukan pemeriksaan dari tengah pasien, dari abdomen pasien tengah ke salah satu abdomen pasien, ke samping kanan bisa, ke samping kiri bisa, ataupun ke samping kanan. Kita perkusi. Kalau dia dalam atau dullness, dikhawatirkan di situ terjadinya penumpukan cairan. Tapi ini tidak ya, ini bunyi timpani. Terus ada juga posisi dullness pasien pada saat pasien posisinya lateral. Lateral itu posisi pasien miring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Bapak izin bisa miring ke sebelah kanan. Maaf ya Pak. Oke, ini kita periksa dari mid aksila pasien. Maaf ya Pak. Ini kita periksa dari mid aksilanya ke arah umbilikal pasien. Seperti ini. Ini masih seperti awal ya, timpani, berarti tidak ada penumpukan cairan pada abdomen pasien. Udah Bapak? Maaf Pak, bisa seperti awal Pak posisinya? Maaf ya Pak. Setelah itu kita bagi abdomen pasien menjadi 4 kuadran, di mana kita akan mengetahui adanya tumor atau massa yang pada abdomen pasien. Ini kita bagi 4 kuadran ya, kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Kita bagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu kita lakukan palpasi dengan teknik Murphy-Sign. Murphy-Sign itu dengan teknik tarik napas, terus lakukan tekanan pada kuadran kanan atas. Tarik napas bisa Pak? Nah, baru kita tekan seperti ini untuk mengetahui apakah ada nyeri gak Pak? Enggak ya Pak? Oke, bila terjadi nyeri berarti itu diindikasikan adanya cholelithiasis pada kole pasien. Lalu kita lakukan penekanan dengan namanya McBurney di daerah McBurney pasien untuk mengetahui
itu kita lakukan pemeriksaannya di kuadran kanan bawah pasien. Di sini untuk mengetahui adanya nyeri pada kuadran kanan bawah pasien itu biasanya kita indikasikan dengan adanya appendicitis. Lalu kita lihat dari rigidity. Rigidity itu apakah ada seperti kalau terjadi rigidity itu untuk mengetahui adanya peritonitis ya. Biasanya tanda rigidity itu diidentikan dengan adanya peritonitis. Lalu kita periksa dengan fluid wave. Fluid wave itu tangan pasien berada di perut, di tengah-tengahnya kita untuk mengetahui apakah fluid wave. Fluid wave itu kita tekan pada salah satu sisi perut pasien, baru kita tekan satunya, baru kita lepas. Apakah dia ada gelombang air di satu sisinya ya, seperti ini. Nah ini enggak ada, dia berarti normal. Terus yang selanjutnya itu kita lakukan Rovsing sign. Rovsing sign itu terbagi dua. Yang pertama itu PSOAS. PSOAS yaitu dengan menekuk kaki kanan pasien. Maaf ya Bapak, kakinya saya tekuk ya Pak. Dengan menekuk kaki pasien, bila ditekuk seperti ini, kuadran kanan bawah pasien itu terdapat nyeri, itu diindikasikan terjadinya appendix. Lalu setelah ditekuk ini, salah satunya juga kita bisa lakukan yang namanya obturator. Obturator itu dengan cara kaki ditekuk lalu dimiringkan ke kiri. Nah, jika terjadi nyeri di kuadran kanan bawah, itu juga bisa diindikasikan sebagai appendicitis. Terima kasih Bapak, saya udah lakukan pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaan saya pada perut Bapak ini masih dikatakan normal ya Pak. Saya tutup kembali. Makasih ya Pak. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau Bapak minta pertolongan kami ada di nurse station, atau Bapak bisa pencet bel, nanti kami akan datang ke Bapak. Makasih Bapak. Demikian untuk pemeriksaan abdomen dari saya. Setelah saya melakukan ini, kita lakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Setelah cuci tangan 6 langkah, kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.